Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, salat subuh kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan membahas tema curhat hanya kepada Allah dan bukan curhat di sosial media. Curhat singkatan dari curahan hati. Intinya curhat adalah mengeluarkan semua unek-unek, semua perasaan, semua yang mengganjal di hati, semua yang ingin diungkapkan, segala hal ingin dilepaskan semuanya. Itu yang dimaksud dengan curhat. Kemudian di zaman ini, zaman eranya internet dan sosial media, di mana setiap orang pasti atau umumnya punya akun sosial media. Entah itu Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan beberapa orang dengan mudah mengungkapkan semua unek-uneknya, atau bahasa lainnya mengeluh. Mengeluh, kemudian mengungkapkan isi hatinya, menceritakan apa yang terjadi pada hari ini, kemudian mengungkapkan kecemasannya, melampiaskan rasa depresinya di sosial media, mengeluh di sosial media, memaparkan masalah-masalah, muskilah, problem-problemnya di sosial media. Tentunya ini adalah perbuatan yang tidak bijak. Siapapun itu pasti paham. Bahkan orang awam sekalipun pasti paham tindakan curhat di sosial media, mengungkapkan masalah, unek-unek diungkapkan di sosial media merupakan tindakan yang tidak bijaksana, di mana unek-unek tersebut akan dibaca oleh semua orang, oleh publik. Semuanya melihat, mengetahui dia sedang punya masalah, dia sedang menghadapi problem muskilah seperti ini. Merupakan tindakan yang tidak bijak. Dan dengan adanya sosial media ini, semua orang bebas berekspresi, bebas melampiaskan semua emosi, marahnya, unek-uneknya, semuanya bebas. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita perlu memperhatikan apa petunjuk bagi kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim, dan dalam pelajaran tauhid kita menunjukkan seorang muslim yang bertauhid, kita diajarkan untuk curhat pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali kita mengadu, sebelum kita mengadukan semuanya kepada manusia
atau terkadang kita tidak perlu mengadukan masalah tersebut kepada manusia. Kita adukan kepada Allah. Sebagaimana contohnya Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf, mengadukan urusannya kepada Allah. Beliau berkata, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan urusanku, kesedihanku kepada Allah. Innama dalam bahasa Arab itu artinya kata-kata yang yufidul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan, sehingga terjemah dari ayat ini innama ashku, sesungguhnya hanyalah aku adukan kesusahanku ini dan kesedihanku ini hanya kepada Allah. Ketika saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihi salam membawa pakaian dengan bidamin kadzib, dengan darah dusta, mengatakan Yusuf telah dimakan oleh serigala. Hati siapa yang tidak sedih? Anak kesayangan, anak tercinta meninggal. Kemudian meninggalnya dengan cara yang bikin menyayat hati, ya, yaitu caranya apa? Dimakan serigala. Ini kan berita yang sangat sedih. Ya, seseorang anaknya saja dicintai, ya. Karena namanya seseorang sangat cinta pada anaknya. Bahkan begitu cinta kepada anaknya, anak tersebut menjadi fitnah atau ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu itu fitnah. Digandengkan antara harta dan anak. Sebagaimana manusia cinta kepada harta, wa yuhibbunal mala hubban jamma, manusia begitu cinta kepada harta jadi fitnah. Begitu juga manusia cinta banget sama anaknya, jadi fitnah juga. Anak-anaknya karena cinta sama anaknya biarkan main-main, biarkan ini dan sebagainya. Lupa dengan agamanya, dibiarkan main, dibiarkan keluar malam, supaya tidak apa-apa, yang penting anak senang. Begitu cinta. Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf, ya, cinta kepada anak. Semua orang tua demikian. Kemudian beritanya meninggalnya dimakan serigala. Ini kan sedih sekali. Sedih sekali beritanya. Meninggalnya, kalau meninggal sakit, ya, meninggal ini makan serigala. Kan kita bayangkan anak kita dimakan, meninggalnya dengan cara dimakan, itu kan sakit luar biasa, ya. Dimakan satu persatu, diterkam. Ini berita yang sangat sedih. Berita sangat sedih ini. Ya, meninggalnya dengan cara dimakan, diterkam. Tapi beliau innama ashku bathi wa hudni ilallah. Tetapi beliau mengadukan kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, ada problematika, kita sebagai bentuk kesempurnaan tauhid kita, yang pertama kali kita adukan adalah kepada Allah. Kita adukan ketika mengadukan kepada Allah, pertama kali ini menunjukkan tauhid kita sangat bagus. Ketika ada apa-apa, hati kita sudah bergantung kepada Allah. Apapun itu, ada urusan sedikit, langsung kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah, begini. Menunjukkan ketergantungan hati kepada Allah yang luar biasa. Allah tempat pertama kali dia mengadu. Menunjukkan kesempurnaan tauhidnya, dekatnya dia dengan Allah. Mengadu urusan pertama kali. Sebagian dari kita, manusia secara umum, ketika ada masalah, mereka curhatnya
atau mengadukannya kepada manusia. Ada masalah, ada problem, lupa dengan Allah. Allah pilihan terakhir nanti. Yang pertama kali dia ingat temannya. Yang pertama kali diingat mungkin orang tuanya. Ada masalah baru dia lari ke temannya, kawannya, sahabatnya, orang tuanya. Kemudian di sana dia tumpahkan semuanya. Cerita panjang lebar, mengadu, mengeluh, nangis-nangis, kemudian sharing dan sebagainya. Dia tumpahkan semuanya, baru dia merasa lega. Sedangkan kepada Allah tidak pernah. Padahal kalau kita renungkan, kita mengadu kepada manusia, kita ngadu curhat kepada manusia, nangis-nangis, begini. Kadang-kadang saya karena ini jadi sedih, karena ini saya begini, nangis dan sebagainya. Kadang-kadang kenapa terjadi ini, kenapa saya yang kena, kenapa begini. Kalau kita mengadu kepada manusia, curhat kepada manusia, ini berarti kita mengadukan perbuatan Allah, mengadukan takdir Allah kepada manusia. Kalau kita curhat kepada manusia, menunjukkan tauhid yang kurang. Kalau kita curhat kepada manusia, ini menunjukkan kita sedang mengadukan perbuatan Allah kepada manusia. Seolah-olah tidak terima dengan perbuatan Allah, tidak terima dengan takdir Allah, tidak terima dengan keputusan Allah. Dia adukan kepada manusia, begini. Tidak terima, padahal ini keputusan Allah, takdir Allah dan perbuatan Allah. Dia adukan kepada manusia. Mengadu, padahal ini keputusan Allah. Apa yang terjadi apabila misalnya suatu atasan atau bos atau jenderal misalnya, dia mengatakan, saya putuskan begini, laksanakan, harus terjadi. Keputusan saya begini. Kira-kira di antara bawahannya atau sersannya atau karyawannya, ada yang berani tidak menentang keputusan bos atau menentang keputusan jenderal? Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Ya. Misalnya jenderal bilang saya putuskan begini, ada tidak yang berani kemudian dia bilang saya tidak terima? Tidak berani. Nah, takdir ini, apa yang terjadi pada kita merupakan takdir Allah, keputusan Allah, qoror dari Allah, qada dan qadar Allah. Allah sudah putuskan terjadi ini pada kita. Kemudian kita tidak terima, kemudian kita adukan perbuatan Allah kepada makhluk, begini, menunjukkan kurangnya tauhid kita. Padahal sejatinya semua takdir Allah itu adalah baik dan hikmah. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Kita manusia, kita tahu apa yang kita mau, tetapi Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian. Faman radiya falahur ridha, faman sakhita falahus sukhut. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah,
Allah ridho kepada dia. Barang siapa yang murka dengan takdir Allah, Allah juga akan murka. Makanya ada yang bertanya, ini ada turun sesuatu musibah. Turun musibah. Dan yang dimaksud dengan musibah itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Segala sesuatu yang tidak ingin sesuai dengan keinginan kita. Ini musibah bagi kita ini. Kita maunya begini, begini. Kita maunya ke kantor, lancar, di tengah jalan bocor. Nah, juga bagi kita. Kita maunya lancar tapi bocor. Kita maunya begini tapi dapatnya ini. Bedanya apa? Antara musibah, bedanya ujian dengan azab. Ini kan musibah ya. Musibah bagi kita. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi musibah tersebut ujian yang meningkatkan derajat. Bisa jadi musibah tersebut azab, hukuman Allah bagi kita. Dari mana kita tahu? Dari penerimaan kita. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa ridho, Allah ridho. Barang siapa yang dia murka dengan takdir Allah, tidak terima, falahu sukhut, murka Allah. Tergantung dari penyikapan kita terhadap musibah tersebut. Karena Allah berfirman juga dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita marah-marah berarti itu azab bagi kita. Tetapi kalau kita ridho, menerima, ini adalah ujian yang meningkatkan derajat kita. Ini bedanya. Jadi banyak yang bertanya, ini ujian atau azab bagi kita? Jawabannya tergantung kita menerimanya. Ada musibah gempa, ada musibah kebakaran. Ada yang bilang ini azab atau ini, tergantung kita. Kita bagaimana? Kalau kita terima, ridho, itu ujian, meningkatkan derajat, menghapuskan dosa. Kalau kita marah, murka, berarti ini adalah azab. Pergi ke kantor, naik motor, bocor. Kalau kita marah-marah, kita marah, mengumpat, kita tendang motor tersebut dan sebagainya, ini berarti azab. Tapi kalau kita terima, Masya Allah ya, ada hikmahnya dan sebagainya, ini berarti ujian. Jadi kita adukan pertama kali seorang muslim begitu terkait ya, hatinya begitu dekat dengan Allah, apa-apa bergantung kepada Allah, karena dia yakin semua ini takdir Allah dan semua takdir Allah pasti yang baik untuk dia. Terbaiklah. Yang paling baik untuk dia. Menunjukkan kita tauhid kita bagus dan kita dekat dengan Allah. Karena orang yang curhat, ingin curhat ya, ingin melepaskan unek-uneknya, itu kalau secara psikologis dia akan segera curhat, dia cari orang yang dia merasa dekat dengan dia. Coba kita ada masalah nih, manusia punya masalah, punya problem, ada muskilah begini-begini, dia pengen curhat kan, pengen cerita unek-unek. Kemana dia pertama kali curhat? Kemana pertama kali dia unek-unek? Dia akan pergi atau lari menuju orang yang dekat dengan dia. Orang yang dekat. Orang yang dekat dengan dia, orang yang sahabat karibnya, orang yang dia merasa dia sayang kepada dia. Pasti manusia seperti itu kan? Manusia pasti langsung lari kepada orang yang dekat dengan dia. Kita misalnya ke orang tua, ke ibu, ke teman, langsung curhat, cerita langsung panjang lebar, begini. Psikologisnya demikian, pasti dia cari orang yang dekat dengan dia dan orang tersebut sayang kepada dia, orang itu rahmah kepada dia.
Itu psikologinya. Sekarang permasalahannya, kenapa kita kalau ada masalah, kenapa kok sepertinya Allah ini pilihan terakhir? Yang ada dalam benak kita, kita langsung pengen ke situ. Pengen ke istri mungkin, pengen ke suami, pengen ke orang tua, pengen ke teman. Allah pilihan terakhir, bahkan Allah lupa. Unek-uneknya dulu ke manusia. Kenapa demikian? Jawabannya sama. Sebagaimana seperti manusia. Coba kita ada masalah, kemudian ada orang lain tersebut belum terlalu kenal, orang lain tersebut belum terlalu dekat, orang lain tersebut belum tentu sayang dengan kita. Kira-kira kita curhat tidak sama orang ini? Curhat tidak kira-kira? Tidak. Kita punya teman kan? Teman ini teman biasa, tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab. Mungkin belum tentu dia juga sayang dengan kita atau dia akrab dengan kita. Kita curhat sama dia tidak? Tidak. Karena dia tidak dekat dengan kita tidak mau curhat. Nah, demikian juga kepada Allah. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak mengenal Allah, dan tidak merasa Allah sayang kepada kita, manusia enggan curhat kepada Allah. Tidak mau dia mengadukan. Baik itu berdoa langsung kepada Allah kapanpun, ketika terjadi langsung ya Allah, semoga Allah mudahkan. Baik ketika dalam sholat, karena dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan Nabi SAW apabila menghadapi masalah sulit dan berat, beliau langsung sholat, curhat kepada Allah, mengadukan urusan kepada Allah pertama kali sebelum mengadukan kepada manusia. Jadi memang demikian, Allah pertama kali kita adukan semuanya, baru kita musyawarah dengan manusia. Jadi demikian, kenapa sih kita kalau ada apa-apa Allah pilihan terakhir? Jarang kita kontak Allah langsung dalam hati, ya Allah kenapa ya Allah begini Allah. Kenapa kita jarang seperti itu? Atau bahkan mungkin ada masalah lupa kita sholat, minta sama Allah. Kenapa? Karena sama, tidak dekat dengan Allah, tidak kenal Allah, dan kita tidak merasa Allah sayang kepada kita, sehingga kita tidak mau curhat kepada Allah. Sebagaimana manusia tadi tidak curhat kepada Allah, tidak mau, karena tidak dekat dengan Allah, tidak merasa dekat. Dan kita perlu merasa harus dekat dengan Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Karena ini yang memberikan rasa nyaman, tenang, dan ketentraman dalam kehidupan. Kita contohkan misalnya, apabila kita dekat dengan penguasa setempat, ya, misalnya kita dekat dengan penguasa di Purwokerto ini, kita dekat ya, misalnya penguasa Purwokerto apa ya, wali kota atau wali kota ya, apa wali kota atau apa, bupati. Nah, misalnya kita dekat dengan bupati wali kota, dan bupati tersebut dekat dengan kita orang dekatnya. Jadi bupati ini orang dekat kita orang dekatnya. Ada apa-apa mudah. Atau kalau di zaman dahulu, saya ini orang dekatnya raja dekat dengan saya. Kalau kita menjadi orang dekatnya penguasa setempat, orang dekatnya bupati, kemudian orang dekatnya raja, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Maka kita akan merasa aman, tentram, nyaman, nikmat hidup di daerah kekuasaan raja atau bupati tersebut. Iya tidak? Kalau kita dekat, ya, kita orang dekat raja ini, kita merasa apa? Nyaman, merasa aman. Karena siapa yang berani ganggu saya? Saya orang dekatnya raja. Ada apa-apa tinggal hubungin raja, ada apa-apa tinggal hubungin bupati.
saya orang dekatnya. Dia merasa aman tinggal di daerah kekuasaannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Terjamin makan, terjamin minum. Saya dekat. Aman. Semua terjamin, tenang, tentram saya hidup di sini. Nikmat. Karena dekat dengan penguasa setempat. Nah, tetapi kita tidak pernah berpikir supaya dekat dengan Allah. Padahal Allah penguasa langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Harusnya kita juga demikian. Kalau kita dekat dengan Allah, itulah yang membuat kita tenang, tentram, terjamin rezeki kita di muka bumi ini, merasa bahagia, dan tidak ada yang perlu ditakutkan atau dicemaskan berlebihan. Kenapa? Dekat dengan Allah. Dan sebagaimana orang tersebut ada apa-apa, misalnya ada masalah, langsung telepon bupati. Ya, ada bisnis terjanggal, telepon bupati. Oh ya, bupati bilang tolong bereskan, beres. Dia aman, tenang. Ada apa-apa, ada orang macam-macam dengan dia, langsung hubungi raja. Ini loh ada. Oh, bereskan, beres, tenang. Nah, kita juga demikian. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, ya, memang tidak dekat, jadi tidak mau kita hubungi Allah dengan sholat dan sebagainya. Karena tidak dekat dengan Allah. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Karena tidak kenal. Tidak kenal Allah, tidak belajar tauhid asma wa sifat, tidak pelajari sifat Allah, tidak kenal. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Karena tidak kenal, tidak belajar bagaimana tentang Allah. Tidak belajar tauhid dan sebagainya. Kenapa tidak dekat dengan Allah lagi? Karena tidak berusaha dekat dengan Allah. Dalam tanda kutip mencari muka. Cari muka. Bagaimana kita mau dekat dengan bupati? Cari muka depan bupati kan? Berusaha dekat, main-main ke rumahnya, kasih hadiah, berusaha cari muka, atau bahasa sekarang SKSD, sok kenal sok dekat. Ya, bagaimana bisa dekat dengan raja? Berusaha cari muka depan raja, berusaha begini dekati, ngomong yang baik-baik. Kira-kira raja suka apa? Dipelajari, kasih hadiah yang raja suka, supaya dekat dengan raja, supaya dia merasa aman tinggal di tempat raja tersebut, di kekuasaan raja tersebut. Cari muka di depan raja, dipelajari raja suka apa. Bupati juga sama, dipelajari. Oh, bupati suka ini, bupati suka mancing, oh kalau itu kasih hadiah. Bupati suka ini, kasih hadiah, kasih ini. Kalau ngomong sama bupati ngomong tentang mancing. Cari muka. Nah, demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dekat sama juga. Kita cari muka dengan amal soleh, melakukan apa yang Allah suka, dekat dengan orang-orang yang Allah cintai berupa orang-orang soleh, ustadz, ulama. Begitu juga caranya. Sehingga ketika kita dekat dengan Allah, kita akan merasa aman. Dan ada apa-apa langsung hubungi Allah dengan sholat dan curhat. Sebagaimana orang tadi ada urusan apa-apa, ada orang ganggu dia, langsung hubungin raja. Ada sesuatu yang tidak beres di daerah kekuasaan, hubungi raja langsung. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak mau curhat kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Allah. Dan kita sendiri yang tidak mau dekat, dan kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menjauh, tidak mau dekat, sehingga ini yang menyebabkan kita ini ada apa-apa tidak mau curhat, tidak mau mengadu kepada Allah. Karena ini kita selama ini tidak dekat. Jadi demikian dalam pelajaran tauhid kita, kalau ada apa-apa curhat kepada Allah pertama kali, barulah kepada manusia. Baru kepada manusia. Nah, itu pun beberapa ulama menjelaskan, kepada manusia sebenarnya kita bukan curhat dan mengadu. Kepada manusia kita bukan curhat dan mengadu, kita tidak mengadu kepada manusia. Tetapi dengan manusia kita ini mengajak musyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah.
dan musawarahkan urusan kalian, perkara kalian kepada manusia. Apabila kalian sudah bertekad, sudah ada keputusan, fatawakkal Allah, bismillah, dilaksanakan. Jadi kita kepada manusia, kita ajak musyawarah, bukan kita curhat juga, bukan kita adukan juga. Jadi kita tidak curhat kepada manusia nangis-nangis, mengeluh-mengeluh, berandai-andai kepada manusia, nangis-nangis, kemudian kita begini, kenapa sih begini, kenapa begini, seolah-olah kita protes perbuatan Allah dan kita adukan kepada manusia. Ini menunjukkan tauhid yang lemah. Kepada manusia, kita ini bukan kita mengadukan, tetapi kita curhat, kita musyawarah. Ini menunjukkan tingginya tauhid seseorang, sehingga dia tidak butuh manusia untuk mengadu, hanya kepada Allah saja. Kepada manusia dia musyawarah, sehingga seseorang apabila ada masalah berat bagi dia, masalahnya berat, masalahnya sulit, dia adukan dulu kepada Allah. Dia sholat, dia menangis, dia adukan kepada Allah, ya, dia curhat, ya, orang curhat kan nangis-nangis, ya. Begitu juga sama kepada Allah juga demikian, mengiba-ngiba, menangis-nangis di depan Allah begitu. Nah setelah dia merasakan, orang kan setelah curhat kan lega, ya, plong, ya, setelah keluar semua unek-uneknya plong. Begitu juga kepada Allah dia plong. Apalagi tadi dia dekat dengan Allah, dia merasa dia tinggal di daerah kekuasaan Allah, sudah aman, nyaman, bahagia. Setelah dia curhat kepada Allah, merasa plong dan merasa tenang, barulah dia kepada manusia musyawarah. Dia musyawarahkan kepada manusia, baru dia datang kepada manusia yang berilmu. Dan ini pun tidak sembarangan. Dia musyawarahkan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dan orang-orang yang punya ilmu. Misalnya orang yang bijaksana, ustadz, orang-orang yang pengalaman di bidang ini. Baru dia datang kepada manusia, bukan untuk mengadu, curhat-curhat, nangis-nangis lagi, tapi untuk musyawarah. Dia ceritakan kepada saya begini. Dia misalnya datang kepada ustadz atau datang kepada orang yang punya pengalaman hidup. Dia datang, begini ustadz, saya punya masalah begini, begini. Kira-kira pendapat ustadz bagaimana? Solusinya bagaimana? Saya ingin musyawarah. Nah begitu caranya. Jadi setelah nangis-nangis kepada Allah, curhat, kepada manusia sudah tidak lagi. Udah nangis-nangis lagi kepada manusia, nangis-nangis, menunjukkan dia lemah imannya, mengadukan perbuatan Allah kepada manusia. Kepada manusia dia tinggal musyawarah. Saya ada masalah begini ustadz, masalahnya cukup pelik, begini, saya minta pendapat, bagaimana kira-kira solusinya, begini. Dia ketika dia musyawarah pun wajahnya sudah tegar, tidak menunjukkan rengek-rengek, nangis-nangis di hadapan manusia yang menunjukkan lemah imannya. Pada manusia ini bagaimana masalahnya ustadz, bagaimana solusinya, bagaimana. Ini kita diperintahkan untuk memusyawarahkan masalah kita, urusan kita. Bahkan ada beberapa penjelasan dari ustadz dan ulama kita, kalau bisa menunjukkan semakin sempurnanya tauhid seseorang ketika dia adukan kepada seseorang, kalau bisa bagaimana dia sembunyikan bahwasanya yang punya masalah tersebut bukan dia. Jadi bagaimana bisa, kalau bisa ketika dia musyawarah kepada manusia, kalau bisa manusia tidak tahu bahwasanya yang punya masalah, yang punya problem itu dia. Artinya hanya Allah yang tahu urusan dia. Hanya Allah yang tahu dia sedang ada masalah. Manusia kalau bisa jangan. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang. Karena kalau kita orang manusia, dan dia tidak butuh belas kasihan manusia. Dia hanya butuh solusi saja. Dia tidak butuh nanti manusia, aduh kasihannya, aduh masalah, tidak butuh dia. Dia hanya butuh Allah. Yang dia butuhkan dari manusia bagaimana masukan, musyawarah, ilmu untuk menyelesaikan solusi dari dia permasalahan. Dia tidak butuh manusia kasihan.
Tidak butuh. Dia hanya butuh belas kasihan Allah, menunjukkan semakin sempurnanya tauhid seseorang. Sehingga kalau kita ini menunjukkan semakin sempurna, kalau ketika kita mengadu tersebut, kita usahakan bagaimana ustadz, orang-orang itu tidak tahu bahwasanya ini masalah dia. Bagaimana caranya? Misalnya seperti ini, ustadz atau kepada orang-orang yang sepuh, orang-orang yang punya pengalaman, dia bilang, ada orang begini ustadz, ada orang punya masalah begini. Ada orang punya masalah begini. Padahal yang punya masalah tersebut dia. Ada orang ustadz habis gini dia cerai begini. Padahal yang baru cerai dia, atau yang baru berkelahi dengan istrinya dia. Ada begini ustadz, istrinya ngeyel, istrinya begini. Kira-kira solusi untuk orang ini bagaimana? Padahal orang tersebut adalah dia. Sehingga yang dicurhatkan itu tidak tahu kalau dia punya masalah. Dan ini menunjukkan dia tidak butuh orang tersebut mengasihani dia. Saya hanya butuh belas kasih dari Allah. Yang saya butuhkan dari manusia adalah ilmunya, solusinya bagaimana. Karena namanya ilmu kita tidak punya, kita perlu dari ilmu dari orang lain. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan seseorang tauhidnya. Tidak butuh kepada manusia. Ini maksudnya curhat hanya kepada Allah dan tidak curhat kepada manusia. Ini maksudnya menunjukkan curhat hanya kepada Allah saja. Manusia tidak butuh saya. Yang saya butuhkan dari manusia musyawarahnya, ilmunya. Karena ketika kita menghadapi masalah, kita tidak punya ilmu juga kadang-kadang. Butuh orang lain, ilmu orang lain. Butuh pengalaman orang lain. Butuh ini. Ini yang disebut dengan fasbir sabran jamil. Bersabar dengan kesabaran yang indah. Bersabar dengan kesabaran yang indah, yaitu dia bersabar di mana hanya Allah tempat mengadu, hanya Allah yang tahu dia sedang susah. Manusia tidak perlu. Saya tidak butuh dengan manusia. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhidnya seseorang. Dan curhat kepada manusia, dan ya ini mungkin yang terakhir sebelum kita tutup. Dan tadi curhat, ya judul kita kan curhat ke sosmed, gitu ya. Curhat ke sosial media, ini menunjukkan berkurangnya tauhid dia. Kita diperintahkan menyembunyikan masalah, menyembunyikan kita sedang susah, hanya Allah saja tempat mengadu. Nah, ini ada orang curhatnya ke sosial media. Yang sosial media ini semua orang tahu. Ya, semua tahu, temannya buat status WhatsApp. Semua teman-teman kontak WhatsApp-nya tahu sedang ada masalah, sedang begini. Pasang status sedang ada masalah, sedang berkelahi dengan istrinya, anak nakal, ya, bisnis sedang rusak, pekerjaan di kantor jelek, bosan, jenuh dan sebagainya, mengadukan, menunjukkan tauhidnya sangat kurang, menunjukkan tidak dekat dengan Allah. Kalau curhat di sosial, dan juga curhat kepada sosial media, mengumumkan pada manusia saya lagi sedang ada masalah, menunjukkan perbuatan yang tidak bijaksana dan menunjukkan orang yang berjiwa rendah. Dan kalau kita pikir manfaatnya apa? Curhat kepada manusia, mengumumkan kepada seluruh makhluk saya ada masalah, coba perhatikan saya orang ada masalah, saya begini berat, dan itu perbuatan orang-orang yang berjiwa rendah. Semua pun bahkan orang awam pun tahu. Orang awam pun tahu ini perbuatan yang tidak bijak. Apalagi orang yang sudah ngaji, udah belajar tauhid, ini perbuatan yang tidak bijaksana. Semua tahu manusia dia punya masalah, curhat di sosial media. Perbuatan yang tidak bijaksana. Ya. Perbuatan yang tidak bijak, tahu semuanya, curhat dan menunjukkan dia ini labil. Atau bahasanya alay gitu ya, orang alay, labil, tidak stabil. Dan juga kalau kita pikir curhat kepada manusia, mayoritas manusia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Yang bisa menyelesaikan orang-orang tertentu saja. Makanya kita ajak musyawarah ini orang-orang tertentu yang punya ilmu dan punya pengalaman. Tidak semua manusia. Dan terkadang manusia itu hanya ingin tahu masalah manusia yang lain, hanya ingin sekadar tahu saja.
Oh, si fulan lagi ada masalah, cuma oh ya sudah. Oh, gitu saja. Bahkan tidak jarang kita menjadi pembicaraan. Oh, mampus tuh, rasain tuh, itu dia, enggak begitu. Iya udah. Kadang-kadang begitu manusia. Ya, dia cuma pengen tahu saja, pengen bahas saja, pengen ngobrol saja. Tuh lihat tuh. Tuh ketahuan itu gara-gara gini. Ya, ketahuan sekarang ketahuan, baru dia ngerasain gimana diselingkuhi. Nah, begitulah. Ya, baru tahu rasa dia. Jadi buat apa manusia tahu masalah kita? Dia cuma untuk sekadar tahu saja, jadi bahan gunjingan, bahan pembicaraan, dan kalaupun dia cuma kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh ya kasihan kamu ya, masya Allah kasihan ya, nasibmu ngenes banget, kasihan. Cuma gitu doang, tidak bisa bantu apa-apa manusia. Kebanyakan mereka tidak bisa bantu apa-apa. Jadi buat apa curhat kepada manusia, mengadukan apalagi ke depan publik? Mereka cuma hanya begitu saja, cuma bisa kasihan saja, dan tidak bisa membantu apa-apa. Kasih solusi pun tidak. Oleh karena itu subhanallah, konsep tauhid luar biasa yang diajarkan pada kita, yaitu kita adukan kepada Allah semuanya, kita plong tenang baru ajak musyawarah manusia, sehingga kita punya wibawa di depan manusia. Ya, semakin manusia tahu kita ini tidak punya masalah, semakin punya wibawa di depan manusia. Dan sebenarnya semua manusia punya masalah. Semua manusia ada ujiannya masing-masing. Masalahnya adalah dia mengeluh atau tidak, itu aja. Itu aja. Dia mengeluh atau tidak, itu saja. Jadi kadang-kadang kita bilang masya Allah ya, orang tersebut hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya nikmat. Bukan seperti itu. Dia juga punya masalah, dia juga punya problem. Ya, pembedanya adalah dia tidak ngeluh saja, tidak ngeluh kayak kita. Dia tidak mengeluh terima takdir Allah. Ya. Jadi demikian para jamaah sekalian, ya, tema kita ringkas pada pagi hari ini, curhat hanya kepada Allah, itu maksudnya. Dan jangan curhat ke sosial media, mengadukan kepada manusia, ini perbuatan yang tidak bijaksana. Mungkin demikian para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Udah mulai syuruk sebentar lagi ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita bisa menerapkan dan merealisasikan tauhid kita, ya, semakin sempurna tauhid, semakin sempurna tauhid kita, semakin terbuka lebar peluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan semoga kita dimudahkan. Ya. Dan semoga kita bisa menerapkan curhat kepada Allah, ada apa-apa langsung Allah dulu, sholat dulu, tenang, baru kita ajak manusia musyawarah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.